selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Roswita Astikula Channel. Dan teman-teman, masih dalam episode guru-guru inspiratif di Sumba. Dan kali ini saya memperkenalkan kalian teman-teman saya yang berbeda. Kalau kemarin ada guru hits Solihin, dan kali ini ada... Hai, saya Siti. Dan saya Martin. Dan saya Marcel. Oke, selamat pagi kakak semuanya, apa kabar? Puji Tuhan baik. So, teman-teman, jadi untuk ketiga guru-guru hebat ini juga, dan kita sama-sama berprofesi guru. Kenapa hari ini saya mengajak teman-teman ke sini? Yaitu karena saya mendengar bahwa cerita kalian sangat inspiratif dan perjuangan kalian perlu kita share bersama. Dan terima kasih banyak sudah datang, ada Kak Siti, Kak Martin, Kak Marcel, thank you so much for coming today. Dan Kak Siti, Kak Martin dan Kak Marcel. Dan Kak Marcel ini asli Tanah Riau. Ya, Tanah Riau itu ada di termasuk masih Sumba Barat. Iya. Dan ini Loli asli Lolina, atau Lolina. Dan Kak Siti Asli Sumba juga. Sumba, oke, Sumba. Kak Siti juga di Sumba, stay kita di Sumba, di Sumba Barat, dan tentunya saya juga di Sumba, kita sama-sama Sumba. Nah, kakak, Kak Siti selain aktif di English Goes to Kampung selama 2 tahun sekarang kan kak? Ya, selama 2 tahun, nanti kita akan tanya juga seperti apa. Dan kakak sebagai guru agama, dan kakak sebagai guru penjas gitu. Dan kita mau dengar cerita bagaimana kalian sama-sama berjuang dari awal di salah satu sekolah atau di SMP ya, tanpa digaji waktu itu selama 1 tahun, terus dengan perjuangan kalian seperti apa. Nah, saya mungkin yang pertama kali sih saya dengar ada Kak Martin ya Kak Martin, pertama kali yang sekolah itu didirikan, itu bagaimana, mungkin sedikit perjuangan kakak seperti apa? Pertama kali saya masuk di sekolah SMP 1 Atap Napale namanya. Saya mempunyai niat, punya keberanian untuk saya harus ketemu dengan kepala sekolah. Dan ketika saya berjumpa dengan kepala sekolah di sana, saya disambut, saya diterima, dan saya didengarkan apa yang menjadi kebutuhan saya saat itu, apa yang menjadi kerinduan saya. Dan pada saat itu saya memang beserta dengan lamaran saya, Pak. Dan puji Tuhan, kepala sekolahnya mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan. Dan saya menyampaikan tujuan kedatangan saya saat itu, yaitu saya mau mengajar di sekolah itu. Dan kepala sekolahnya bersedia untuk saya diterima, untuk saya harus mengajar di sana. Dan saya merasa bersyukur sekali sama Tuhan karena saya diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk saya mengajar. Dan memang jarak yang saya tempuh dari rumah ke sekolah, dari Pohon Indah ke sekolah, itu 5-6 kilometer. Itu jarak yang saya tempuh, dan setiap harinya itu selama tahun 2017-2018 itu saya naik ojek dengan ojek dengan 20.000 PP setiap hari. Tetap saya bersyukur, sekalipun saya tidak digaji di sekolah, saya tetap bersyukur. Karena apa? Saya diberikan kesempatan untuk saya kembangkan pengalaman saya, pengetahuan saya, supaya anak-anak juga bisa merasa terinspirasi, merasa diberkati lewat pengalaman-pengalaman saya. Oke. Nah, ini tadi katanya 20.000 PP ojek. Itu uang ojeknya dari mana kakak? Sedangkan kakak juga kan belum ada pekerjaan apa dulu. Dari mana uang ojeknya 20.000? Nah, ini menarik. Saya katakan menarik karena saya berjuang, saya memikirkan bagaimana cara saya harus jalan ke sekolah. Jadi salah satu cara yang saya pakai itu adalah saya tanam sayur. Saya buat beden, ya. Buat beden, dan hasil sayur itu saya jual ke pasar. Dan uang yang saya dapatkan itu saya untuk biaya transportasi ke sekolah. Jadi jam 6 pagi itu saya start dari rumah bawa sayur ke pasar. Setelah bawa sayur ke pasar, pulang ke rumah baru dari rumah pakai ojek juga karena kan sayurnya kan banyak, berat toh. Betul. Iya, pakai ojek. Bayar lagi. Bayar juga. Nah, terus bagaimana dong dengan orang tua? Misalnya kan karena biasa saya juga pernah mengalami hal yang sama ya. Awalnya juga bekerja dengan sukarela karena memang kita merasa panggilannya, kita fokusnya ya ke anak-anak karena ilmu yang saya dapat selama ini yang saya pelajari di maksudnya di dunia pendidikan. Kan sayang kalau misalnya dia jadi vakum kan begitu. Nah, itu seperti apa orang tua tanggapannya? Saya bersyukur punya orang tua yang sangat
mendukung sekalipun saya tidak digaji, ya sekalipun saya tenaga sukarela, saya bersyukur. Dia mendukung saya untuk saya harus tetap mengajar, apapun risikonya harus mengajar. Dan orang tua saya juga siap membantu dengan menanam sayur. Gitu. Pokoknya mendorong saya, memberikan saya semangat, memberikan saya dukungan untuk saya harus tetap mengajar. Dan bukan kebetulan ya, bapak saya meninggal, jadi hanya dengan mama saja. Tapi ya puji Tuhan, mama saya itu mendukung. Mama berapa bersaudara kak? Kami ada 7 bersaudara. Oke. Jadi tadi saya bersyukur sekalipun dengan keadaan yang seperti itu, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk saya mengajar. Menarik, thank you so much Kak Martin ya. Semoga ya memang ini tadi ya poinnya yang bisa kita ambil bahwa jangan sampai talenta atau sesuatu yang kita punya diberikan oleh Tuhan, betul, dia menjadi tenggelam lama itu kalau misalnya tidak, walaupun itu tidak, tapi bisa berdampak dan sampai ini sampai masih bertahan kan Kak, masuk tahun keempat betul ya. Tahun ketiga. Oke. Nah menarik. Terus yang Kak Siti sama Kak Siti juga waktu itu tidak dibayar dimulainya, tapi itu bagaimana perasaannya Kak? Bagaimana bisa punya komitmen hingga saat ini masih tetap aktif? Prinsip saya sih sebenarnya selesai kuliah saya tidak mau kosong, saya harus punya pengalaman, makanya saya memasukkan lamaran situ dan alhamdulillah memang diterima dengan pengecualian juga tanpa dibayar. Memang 1 tahun pertama itu kita tidak dibayar ya Pak Guru. Memang kita tidak mempermasalahkan itu karena kami juga mau mencari pengalaman. Terus tahun kedua, ketiga, syukur kami sedikit ada berkat, kami dibayar melalui dana BOS dengan per bulan itu 100.000. 100.000 per bulan. Ya di tahun berapa tuh? 2018 sampai sekarang. Iya sampai sekarang 100.000 sampai sekarang. Iya. Nah, nih kan kita tahu bersama atau saya juga sama, saya juga guru kontrak, sebelumnya juga honor dan akhirnya kontrak sekarang, dan ya sama seperti biasa kita juga beberapa bulan ini sampai bulan ini belum dibayar gitu. Nah itu maksudnya menurut teman-teman bagaimana dengan 100.000, karena saya tahu betul saya juga perempuan gitu kan, kebutuhannya dan juga kalian bensin dan segala macam sampai saat ini masih 100.000. Ini kita jujur-jujuran saja, cukup tidak buat kalian? Kalau maksudnya 100.000 kalau dari saya ya munafik lah kalau 100.000 itu cukup ya, apalagi kita perempuan dengan kebutuhan yang begitu banyak, harus beli bedak lah, lipstick lah dan segala macam. Itu sangat munafik sekali kalau saya bilang cukup. Betul, tapi saya sangat bersyukur saya tidak terlalu mengharap gaji yang ada di sekolah. Saya juga membantu orang tua menjual kue. Dan alhamdulillah walaupun saya tenaga sukarela, saya juga bisa kredit motor sendiri dengan hasil jualan kue saya sendiri. Itu kok gorengan Kak? Gorengan, pokoknya jajanan pasar segala macam lah itu. Di dekat mana? Di sini dekat toko Melati gitu. Jadi teman-teman yang di dekat toko Melati ada gorengan enak apa? Rombong hijau. Jadi Rombong hijau. Jadi teman-teman yang di daerah Waika Bubak atau yang datang ke Waika Bubak jangan lupa mampir. Ada Kak Siti di situ yang cantik ini. Aduh, salut sama Kak Siti, dan memang ini tantangan buat kita ya, merasa cukup. Dan penting kita memang kalau ditanya soal kebutuhan pasti tidak cukup, tapi tetap kita bersyukur ya, karena kita di segala keterbatasan dan kekurangan kita masih memberikan dampak yang positif dan masih berguna untuk orang lain gitu. Dan bagaimana dengan Kak Marcel? Seperti apa Kak Marcel? Baik, terima kasih. Pertama kali saya masuk ke SMP 1 Unpad itu tahun 2017. Itu 2017 tanggal 10 Juli. Ya. Pertama kali saya sebenarnya saya lulus dari Universitas Kristen Alto Wacana itu 2016. Saya nganggur selama 1 tahun. Saya bisa mencari pekerjaan. Nganggur itu maksudnya bagaimana? Apa yang dilakukan sehari-hari? Kan tidak mungkin nganggur kalau pasti ke sawah, ke kebun ya kan? Nganggur ya dengan membantu orang tua gembala. Itu pertama sama di Engap. Gembala kuda, kerbau? Saya gembala kerbau. Bukan nganggur dong. Ini masalah kadang yang saya serahkan juga sering anak muda itu bilang dirinya nganggur padahal ada aktivitas. Jadi kayaknya dalam itu nganggur karena kita sering
membuat diri kita kalau sudah sarjana pasti kerjanya itu harus berkantor, harus bekerja yang harus yang neces. Padahal tidak, maksudnya dengan bergembala, dengan bertani, dengan itu, padahal itu adalah salah satu bukan pengangguran gitu. Kerjaan itu aktivitas gitu. Oke, lanjut Kak. Ya, habis itu saya dipanggil oleh kakak saya yang sudah ASN di sini. Dia bilang ada sekolah di sini baru dibuka. Makanya saya datang dan masukkan lamaran. Pas saat itu saya masukkan lamaran, itu kita suka ketemu di mangkok sekolah. Habis itu saya diterima dan mangkok sekolah bilang, "Tidak apa kamu diterima, tapi kamu sebagai tenaga di sini kamu belum bisa dibayar kan, karena sekolah belum ada dana begitu." Sama lah. Makanya tidak apa mama, saya bilang, saya sini saya menyalurkan saya punya bakat saja. Nah, begitu. Saya jadi tenaga sukarela begitu. Jadi saya diterima di sana dan mengajar di sana di SMP 1. Tapi kalau untuk misalnya ke sana pakai apa Kak pertama? Saya pertama itu memang ada motor sendiri. Ada motor. sendiri. Tapi bensinnya seperti apa dong? Bagaimana cara ambil uang bensin? Kalau bensin kebetulan saya juga hobinya ayam kampung, pelihara ayam kampung. Kalau Pelihara ayam kampung. hobi pelihara ayam Bangkok, apa segala macam. Saya sedang pelihara Beternak lah ya. Itu makanya yang dijual ya, gitu. Itu yang dijual dan sebagai uang bensin di sekolah. Aduh, luar biasa ya. Jadi inilah ya, kalau misalnya sudah menjadi passion kita untuk mengajar dan sudah ada rasa peduli yang peka, dan kita tidak peduli dari mana hasilnya itu. Tapi jujur sampai saat ini bagaimana perasaannya? Ya, perasaan saya senang saja. Senang menjalaninya. Menjalani apa yang sudah Enjoy. sudah enjoy saja. Apa yang dikasih. Enjoy. Kak Siti bagaimana? Enjoy. Kalau saya sih sampai sekarang pasti, maksudnya memang kita terdengar kadang orang tua seperti mama bilang ini, ya sudah keluarlah saja lang itu. Ngapain mengajar sudah 3 tahun begitu tidak dihargai sama sekali toh. Tetapi bapak bilang tetap mengajar saja, pasti ada jalannya saja. Kalau ada tes PNS ikut saja. Maksudnya ya sudah, saya sangat bersyukur sekali punya orang tua yang punya mindset atau pikiran yang positif untuk selalu mendukung gitu. Tapi maksudnya kalau ya itu memang biasa lah, karena memang kadang kalau misalnya orang tua bilang kita berhenti, tetapi sebenarnya ya itu karena mereka melihat juga ketidaksesuaian ya, karena memang kebutuhan kita, karena mungkin Siti pandangannya adalah mending jual kue gitu kan, daripada kamu dari pagi jam 7 sampai jam 1 jam 2 ya yang seperti ini. Tapi Siti sendiri bagaimana, maksudnya passion semakin ke sini tuh semakin cinta tidak untuk mengajar, untuk atau mau lepas anak-anak atau seperti apa saat ini? Jujur suara sumbang dari masyarakat, dari orang tua, justru pernah saya sempat mau menangis. Maksudnya mama bilang percuma ya dikasih kuliah kasih habis uang berjuta-juta, cari kerja di Sumba saja setengah mati, maksudnya Betul, begitu. itu wajar Dalam, apalagi kan maksudnya kan kita kakak dalam rumah, maksudnya kita harus bisa diandalkan lah dalam bertanggung jawab untuk adik-adik begitu. maksudnya, walaupun sedikit maksudnya. Sempat merasa down juga, ya sudahlah Manusiawi. ya sudahlah keluar saja, mungkin berkat saya ada di tempat lain. Tapi saya setiap kali mau keluar ada kerinduan terhadap anak-anak lagi di sekolah. Pokoknya kasihan, saya sudah separuh perjalanan dengan mereka, masa saya mau tinggalkan mereka begitu. Setidaknya sampai mereka lulus saya ada bersama-sama mereka begitu. Dan juga Kak Siti sangat aktif dengan English Goes to Kampung gitu. Maksudnya itu kenapa Kak? Maksudnya motivasinya bersama kami di English Goes to Kampung, saya berterima kasih ya dengan cerita seperti ini juga. Dan Kak sebenarnya itu tantangan baru juga dong, berarti dengan menghadapi keluarga juga, terus dengan tantangan yang sama juga kan Kak. Itu apa Kak motivasinya? Kenapa mau sampai saat ini juga hampir 2 tahun Kakak mau tetap aktif di English Goes to Kampung ya, sebagai relawan juga. Saya tidak pernah membayar Kak Siti 1.000 rupiah pun, uang bensinnya pun dengan datang, itu bagaimana Kak? Kalau saya pribadi memang saya tahu namanya komunitas pasti tidak ada dananya. Jujur secara pribadi memang saya terpanggil untuk saya mau membagi pengalaman, sekaligus saya juga mau belajar. Ada sesuatu hal mungkin yang kita bisa belajar di anak-anak gitu. Bukan cuma kami yang mengajar kepada mereka, tapi kita juga belajar kepada mereka. Itu sih maksudnya saya, dan saya berpikir bahwa saya masih muda. Kalau cuma ke sekolah, pulang, tidur,
sepertinya hidup itu cuma flat saja ya, tidak Oke. ada tantangan begitu. Iya, Maksudnya saya betul. bilang, ya kenapa tidak mau bergabung dengan EGK untuk membangun jaringan dengan orang-orang baru. Mungkin saya dapat pengalaman-pengalaman baru, mungkin dan saya percaya bahwa pengalaman itu tidak bisa bayar dengan uang. Dan itu saya dapatkan di EGK, bertemu dengan orang-orang baru, pengalaman-pengalaman baru, dan sekaligus saya juga belajar berorganisasi dengan EGK. Thank you so much Kak Siti, thank you. Nah, ini berbicara soal ini teman-teman, ada tidak pengalaman yang paling berkesan selama kalian mengabdi sebagai guru? Apa? Ada pengalaman yang paling berkesan bagi kalian yang akhirnya bersama anak-anak ya pasti tentunya begitu, yang akhirnya jadi sampai saat ini tuh yang kayak tadi Kak Siti ada niat untuk mau ini, karena tidak ya namanya pastilah mental kita juga terganggu kalau misalnya ada asuhan kayak begitu. Nah itu tapi yang membuat kalian bertahan itu pasti berhubungan dengan pengalaman paling berkesan dong tentunya. Itu apa kira-kira, ada tidak yang pengen di share mungkin ke teman-teman di luar sana? Ya mungkin dari saya. Terus Kak Martin misalnya. Di sana itu anak-anak yang saya jumpai itu karena namanya situasinya masih kampung. Iya, Ya, betul, jadi kampung. anak-anak punya daya tangkap itu masih lemah. Jadi sebagai guru itu punya apa? Ada ya betul, ada keberanian, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk anak itu supaya anak itu bisa maju dalam hal punya pengetahuan yang baik. Jadi berarti di situ Kak Martin ada rasa haus untuk terus mengasah bahwa anak ini bisa lebih dari ini yang saat ini gitu ya Pak ya. Oke, kalau Kak Siti? Kalau saya sih yang bikin berkesan ya, sampai saya bertahan sampai sekarang, mungkin itu anak-anak sendiri sih membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Pernah ada satu guru yang guru agama juga situ keluar ya, dia PNS mungkin dipindahkan dan anak-anak situ tuh menangis gitu. Hanya bagaimana dengan kita yang sudah lama, pasti mereka sangat merindukan gitu toh. Kami yang sudah awal-awal bersama mereka, dari yang belum ada guru sama sekali, boleh dibilanglah kami adalah guru perdana di SMP itu, yang sama-sama berjuang, belum ada apa-apanya, kami sudah bersama. Artinya kita lah mudah-mudahan dengan ini anak-anak juga bisa melihat bahwa kami juga tulus buat mereka gitu. Oke. Kalau Kak Marcel? Ya kalau untuk saya sih pertama ya yang datangnya pagi itu kayaknya rasa asiknya begitu, dipanggil selamat pagi Pak, selamat pagi, kayak rasa asiknya begitu. Ada rasa asiknya Karena kebetulan kan masih kampung betul toh. Iya betul. Di Lapal di situ masih kampung. Jadi rasa asiknya begitu, selamat pagi Pak gitu. Kami disambutnya itu yang saya rasa senang, dari bapak saya betah sekali dengan menyalurkan bakat kami di sana, bakat saya gitu. So simple. Jadi sama ya, maksudnya kayak sebenarnya kayak karirnya Kak Marcel ini paling menarik juga ya. Hanya rasa feel asik gitu, maksudnya kayak ada siraman yang segar gitu Kak. Maksudnya kalau misalnya hari-hari anak-anak jadi betah gitu ya. Meskipun bayarnya 100.000 dan jauh, tidak bensin, harus jual ayam atau jual sayur, kasih jual kue untuk pergi ke sana dan segala macam. Wow, thank you so much for sharing. Ini benar-benar luar biasa. Saya tahu betul dan saya mau bilang bahwa masih banyak di luar sana guru-guru yang juga banyak berkorban ya, dan banyak menghabiskan energinya untuk membangun generasi, dan tetap itu kita fokusnya sama generasi kita, karena kita bisa melihat masa depan bangsa, yaitu yang siapa yang kita didik hari ini, bukan untuk hari besok tapi di jangka yang panjang gitu. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin ada sesuatu yang mau kita silahkan satu persatu. Mungkin Kak Siti dimulai, boleh hadapi kamera saja Kak. Kalau saya buat seluruh guru di Indonesia, terkhususnya guru-guru honor yang ada di Sumba, kalian jangan pernah merasa sendiri, apalagi jangan pernah merasa sendiri bahwa di sini kami juga ada sama seperti kalian. Jangan pernah merasa down bahwa
tetap melakukan hal yang baik, tetap berbagi. Tetap berbagi. Ya. Oke. Tetap berbagi kata Kak Siti. Oke, dan lanjut ke Martin. Ya, oleh karena itu ingin saya sampaikan kepada teman-teman guru di seluruh Indonesia, tetap semangat, lakukan yang terbaik, terus optimis, yakin bahwa ke depannya itu ada yang terindah yang Tuhan siapkan. Ya. Yang penting intinya kita lakukan dengan tulus. Betul. Tulus. Dan kebetulan saya juga guru agama, ya. Yang menjadi dasarnya saya adalah saya harus melayani dengan kasih, seperti Tuhan Yesus melayani dengan kasih. Jadi kalau dasarnya melayani kasih, harus siap berkorban. Baik itu tenaga, waktu, bahkan materi pun harus siap. Iya. Thank you. Thank you so much Kak Marcel, mungkin. Terima kasih. Nah, Nah, kalau saya sebagai guru penjas, ya, tetap semangat walaupun kadang gajinya hanya seberapa, terus semangat karena kita ini sama-sama menyalurkan bakat ke siswa untuk generasi penerus bangsa. terus semangat kata Kak Marcel, terus semangat apapun kondisi, apapun keadaannya, terus semangat karena guru adalah tonggak yang mengantar generasi ke pintu masa depan. Guru sangat berperan penting untuk kemajuan bangsa, dan kita bisa melihat masa depan kita pada mereka yang kita didik saat ini, pada mereka yang kita ajak menjadi teman, kita diskusi, kepada mereka yang kita rela berkorban seperti kalian teman-teman guru di luar sana juga. Dan terima kasih banyak untuk guru, untuk kalian teman-teman dan semuanya, dan terima kasih banyak untuk teman saya, sahabat saya Solihin di belakang layar yang juga ada sedang standby dengan kamera. Thank you so much brother. Dan memang teman-teman, dengan situasi saat ini, dengan COVID saat ini, memang kita menginisiasi, saya pribadi dengan teman saya juga, bagaimana untuk berbagi inspirasi di tengah seperti ini. Jangan sampai juga kita terlalu tinggal dalam kotak ketakutan dan keraguan atau kepanikan yang berkepanjangan. Semoga dalam situasi ini, dan semoga nanti masuk kembali bersama murid-murid kita, Kak Siti, Kak Martin, Kak Marcel, terus komitmen, terus konsisten, karena yang tadi kakak bilang, kalian tidak pernah tahu apa yang akan kalian peroleh di kemudian hari nanti. Mungkin bukan pada kita guru di sini, mungkin bukan pada kami di sini guru kontak, guru honor atau guru-guru di luar sana. Fokus sama tujuan kita, yaitu generasi. Karena bayaran kita adalah ada pada generasi yang kita didik saat ini. Suatu saat nanti ketika mereka menjadi seseorang dan menjadi pelaku perubahan untuk Sumba dan untuk bangsa Indonesia, itu menjadi bayaran yang sangat besar untuk kita. So thank you so much, terima kasih banyak, terus sehat selalu dan jangan patah semangat dan terus berbagi sesuai itu, dan thank you. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan berikutnya, bye bye.